Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Prasetya. Saya mahasiswa Universitas Sumber Bangsa Karawang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dan Ekonomi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan etis dan kepemimpinan lintas budaya serta keberagaman. Nah, materi pertama yang perlu teman-teman ketahui yaitu definisi kepemimpinan etis. Nah, di sini sudah ada 3 dari para ahli dan dapat saya simpulkan bahwa dari ketiga definisi kepemimpinan etis dari para ahli ini ditemukan bahwa kepemimpinan etis ini adalah sebuah cara kepemimpinan yang merujuk dengan fokus pada nilai moral, integritas, dan prinsip-prinsip yang benar. Lalu di sini juga ada prinsip-prinsip kepemimpinan etis. Nah, di sini menurut Umam-Nur pada tahun 2004 ada 5 prinsip dari kepemimpinan etis. Yang pertama ini ada respect others, menghormati orang lain. Nah, di sini pemimpin harus memperlakukan nilai dan keputusan orang lain dengan hormat, memberikan ruang gerak bagi orang lain yang mempunyai keinginan untuk lebih kreatif, lebih gitu, dan pendekatan yang berbeda bagi setiap orang, kondisi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai perbedaan. Lalu yang kedua ada serve others, yaitu melayani orang lain. Nah, di sini pemimpin itu harus berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik dan dalam proses melayani harus memperjelas, memelihara, serta mengintegrasikan visi dan misi mereka dengan kebijakan yang dibuat. Lalu yang ketiga ada sound justice, yaitu menunjukkan keadilan. Nah, pemimpin ini harus konstituen, diperlakukan dengan cara yang sama, menempatkan hukum sebagai landasan, dan dalam perlakuan khusus atau situasi pertimbangan khusus. Nah, alasan untuk mengambil kebijakan yang berbeda itu harus jelas, wajar, serta berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Lalu yang keempat ada manifest honesty, yaitu menjunjung tinggi kejujuran ya teman-teman. Nah, di sini perilaku pemimpin ini harus tidak perlu banyak janji ya. Lalu juga jangan hanya berfokus pada kewajiban, jangan menghindari akuntabilitas, jangan menjadikan survival of the fit sebagai nilai dan standar moral, serta menjadikan kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan profesionalitas sebagai inti dari organisasi ya teman-teman. Lalu yang kelima ini ada build community, yaitu membangun bersama komunitas gitu teman-teman. Nah, kepemimpinan etik itu harus bersama dengan masyarakat, seperti membangun dan mewujudkan serta memperhitungkan kepentingan publik dalam proses dan mengimplementasikan kebijakan dan menjadikan masyarakat sebagai partner dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, jadi kepemimpinan etik ini harus menjadikan sebuah masyarakat berpartner ya, jadi artinya itu harus berdampingan gitu teman-teman. Dan di sini juga ada dampak dan keuntungan kepemimpinan etis. Nah, yang pertama ini kepemimpinan etis itu memiliki sejumlah dampak maupun keuntungan yang signifikan ya teman-teman, mau bagi individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, di sini dampak dan keuntungan kepemimpinan etis ini yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi, lalu yang kedua dapat mempengaruhi positif pada budaya organisasi, lalu yang ketiga dapat meningkatkan kinerja tim serta individu, lalu yang keempat dapat mengambil keputusan yang lebih baik, lalu yang kelima menarik dan mempertahankan bakat terbaik teman-teman. Nah, tadi kan udah kita membahas tentang kepemimpinan etis, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kepemimpinan lintas budaya. Nah, di sini juga udah ada 3 definisi dari para ahli ya teman-teman. Yang pertama dari Lukman Raja, yang kedua dari Yuki,
yang ketiga dari Sri Puji Lestari. Nah, definisi mereka udah saya sintesakan. Jadi kepemimpinan lintas budaya ini merupakan bentuk interaksi pemimpin dengan bawahan untuk memenuhi kebutuhan agar dapat mempengaruhi dengan budaya yang berbeda gitu. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa ada 6 dimensi terkait kompetensi kepemimpinan lintas budaya. Nah, di sini menurut Subro dan Maskud pada tahun 2016 bahwa ada 6 dimensi kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama itu ada relationship, yaitu kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun serta menjaga hubungan interpersonal dalam konteks global ataupun lintas budaya. Lalu yang kedua ada traits, kepribadian inti atau tendensi perilaku. Nah, yang ketiga ini ada business expertise. Yang ini artinya yaitu ahli dalam pengetahuan bisnis global. Nah, yang keempat ini ada organizing expertise, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk mengorganisasi serta membangun karyawan dalam proses administratif dalam konteks global ya teman-teman. Lalu yang kelima ada kognitif, yaitu proses inti informasi internal dan worldview gitu ya teman-teman. Lalu yang keenam ada kemampuan untuk melihat arah organisasi dan kemampuan untuk mengerahkan karyawan serta mencapai visi. Tadi kan sudah membahas. Oke, kita lanjut mengenai manfaat kita belajar dari kepemimpinan lintas budaya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kepemimpinan lintas budaya ini memiliki sejumlah manfaat yang banyak ya teman-teman, seperti dalam konteks global yang semakin terhubung gitu. Lalu apa sih manfaat? Nah, di sini sudah saya ramu bahwasannya bahwa kepemimpinan lintas budaya ini yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan budaya, yang kedua dapat serta mampu berkomunikasi antar budaya dan meningkatkan akan hal itu. Lalu yang ketiga fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, yang keempat pengambilan keputusan yang lebih inklusif, lalu yang kelima membangun hubungan dan jaringan global. Nah, di sini teman-teman juga perlu tahu tujuannya bahwa kita penting gitu menghargai keberagaman dalam kepemimpinan. Nah, di sini yang pertama ada inovasi dan kreatif, yang kedua ada mengambil keputusan yang lebih baik, ya sama kayak manfaat ya teman-teman. Yang ketiga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Lalu yang keempat dapat mampu beradaptasi dan fleksibilitas. Lalu yang kelima membangun hubungan yang kuat. Nah, ada juga tantangan dalam mengelola keberagaman ya teman-teman. Mengelola keberagaman dalam konteks kepemimpinan ini dapat menghadirkan tantangan sendiri buat teman-teman nantinya yang ingin membuat usaha serta yang nantinya juga akan menjadi bos mungkin. Nah, adapun teman-teman ketahui ya bahwa tantangan itu seperti mengelola keberagaman itu yang pastinya pertama itu perbedaan budaya, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga bias dan diskriminasi, lalu yang keempat pengelolaan konflik, lalu yang kelima kesenjangan persepsi dan pengalaman. Nah, tadi kan udah ada tantangannya, mungkin saya juga ingin gitu memberitahu strategi mengelola keberagaman dan kepemimpinan. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan harmonis ya teman-teman. Nah, yang pertama itu strateginya teman-teman bisa membangun budaya inklusif dengan cara menghargai dan menerima keberagaman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan cara menjadi pendengar yang baik mungkin dan berempati terhadap anggota tim yang mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda gitu. Lalu ketiga, mendorong kolaborasi tim. Mungkin teman-teman nanti bisa nantinya
menjadi manajer, buatlah kesempatan untuk bekerja sama dan saling belajar dari satu sama lain gitu. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pelatihan yang sensitivitas terhadap budaya serta dapat meningkatkan kesadaran terhadap bias atau keterampilan manajemen keberagaman. Lalu yang kelima, teman-teman bisa menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, seperti tindakan sama keputusan teman-teman ini bisa tercermin gitu dari nilai-nilai inklusi dan keadilan. Misalnya teman-teman bisa melakukan pengakuan dan penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi gitu, tanpa memandang latar budaya maupun ras, agama, dan lain-lain. Nah, mungkin sudah selesai pemaparan materi dari saya. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas studi kasus Oknum HRD PT Ikeda Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa PT Ikeda ini merupakan bagian dari Ikeda Tokyo Company Limited. Grup perusahaan ini bertempat di Jepang yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan manajemen. Nah, perusahaan ini harusnya sudah memiliki pengalaman yang memadai di bidang manajemen pergudangan, investasi produk dan pengemasan. Nah, kemarin pada awal tahun atau di sekitar bulan Februari pada tahun 2023 ini, PT Ikeda Indonesia menjadi sorotan di sosial media, teman-teman, karena ada pengakuan dari salah satu karyawan mereka, karyawati ya, ia mengungkapkan bahwa ia diajak berkencan oleh seorang oknum HRD agar mendapatkan perpanjangan kontrak. Nah, kejadian ini juga bukan insiden yang menjadi rahasia, teman-teman, melainkan ada banyak juga pengakuan lain dari beberapa karyawan yang ikut mengungkapkan bahwa mereka juga pernah mengalami tindakan yang tidak pantas dari seorang atasan ataupun HRD. Nah, kejadian tersebut itu telah menimbulkan kegemparan di jaring media sosial serta sempat menjadi topik yang ramai diperbincangkan di Twitter, teman-teman lain juga. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa adanya dugaan pelecehan dan pelanggaran etika di tempat kerja. Nah, pengakuan karyawan-karyawan tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu tentang lingkungan kerja di PT Ikeda Indonesia. Nah, hal ini juga menyoroti pentingnya memiliki kebijakan yang jelas serta efektif dalam melindungi hak-hak karyawan serta mencegah terjadinya pelecehan di tempat kerja. Dalam situasi seperti itu, kita sebagai karyawan ataupun pihak masyarakat, kita harus menanggapi secara tegas gitu, pengakuan karyawan terhadap oknum HRD. Nah, kita juga perlu saling bersatu gitu untuk menaikkan atau menjadikan ini topik utama yang sehingga nanti dapat menjadi fokus terhadap PT Ikeda Indonesia. Nah, sehingga dapat menjadikan permasalahan ini menjadi terobosan untuk perbaikan sistem di PT Ikeda Indonesia dan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini ya di masa depan gitu, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.